Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita sekali lagi. Hari ini kita akan merenungkan, memikirkan bersama tentang sebuah topik penting yang namanya kemurahan hati. Mungkin saudara sering mendengar, tapi hari ini kita akan melihat dalam perspektif yang lebih sederhana, lebih sederhana buat kita. Selalu sayang, Allah kita adalah Allah yang murah hati. Allah kita adalah Allah anugerah. Tentunya Allah kita merindukan bahwa kita sebagai umatnya, sebagai manusia-manusia anugerah, sebagai manusia-manusia kasih karunia, yang tentunya adalah kita berpikir sesuai kasih karunia, bahkan kita juga bertindak sesuai dengan kasih karunia. Kalau saudara masih ingat satu kali ketika Tuhan mengajar kepada 12 muridnya di bukit, salah satu poin penting, penekanan penting, Tuhan berkata gini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu juga sempurna. Jadi ada sebuah standar, ada sebuah kerinduan Tuhan, bahwa kita sebagai muridnya, sebagai umat, Tuhan mau supaya kita sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Murah hati memiliki pengertian adalah sebuah sifat kebaikan. Murah hati juga punya pengertian bahwa saudara dipenuhi dengan yang namanya kasih atau kasih sayang, yang dibuktikan dengan sikap-sikap kedermawanan. Pasti kalau orang disebut murah hati, tidak ada kata pelit, dia dikenal sebagai orang yang murah hati. Yang bukan hanya berbicara memberi uang, tapi memberi waktu, memberikan hidupnya. Itu adalah orang yang murah hati. Nah, mari kita membuka Alkitab kita bacalah dalam Lukas pasal 6, ayat 26, sampai dengan ayat yang ke-36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun meminjamkan pada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kata Tuhan, kasihilah musuh, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat yang ke-36 berkata begini, hendaklah kamu murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu di surga murah hati. Saudara sekalian, sebenarnya ketika Tuhan mengajar muridnya dalam Matius pasal 5, kalau saya melihat Matius 5 dengan Lukas 6 ini adalah sebuah cerita yang sama, mungkin dalam penerapan atau dalam penjabaran akan sedikit berbeda, tapi pemahaman yang sama.
Jadi saat Tuhan bilang hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Pertanyaannya, sempurna dalam hal apa? Bagaimana kita bisa mengukur yang namanya kesempurnaan? Kalau kesempurnaan hanya dipandang sebagai tidak cacat celah, ya, artinya betul-betul melakukan yang terbaik, yang betul-betul utuh, lengkap, sempurna. Ya, mungkin saudara akan berdalih atau saudara akan berkata bahwa bagaimana kita bisa menjadi sempurna? Sempurna ukuran manusia pun kita tidak mampu. Apalagi Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa. Bapa sebagai patokan. Nah, pertanyaannya bagaimana? Nah, Lukas pasal 6 menjelaskan kepada kita bahwa kesempurnaan yang dimaksud adalah ketika kita menunjukkan sebuah sikap, sebuah karakter yang disebut kemurahan hati. Dikatakan, hendaklah kamu murah hati. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu di surga murah hati. Tuhan ingin kalau dia saja adalah Allah yang murah hati, kalau dia adalah Allah yang penuh dengan kebaikan dan kasih sayang, kalau dia adalah Allah yang adalah Allah pemurah, Allah yang suka memberi, Allah yang penuh dengan segala hal-hal yang baik, sekali lagi Tuhan mau supaya kita, anak-anaknya, murid-muridnya, kita murah hati sama seperti Bapamu di surga murah hati. Nah, saudara sekalian, Tuhan menjelaskan, dia membandingkan antara orang berdosa dengan orang benar. Nah, kalau saudara baca tadi, yang pertama katanya kalau orang benar, orang berdosa, dia akan mengasihi orang yang hanya mengasihi dia. Jadi kasih hanya sebagai balas berbalas, ya, mengasihi orang yang mengasihi, ya. Dia akan berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik. Jadi karena kamu baik, saya juga baik. Orang dunia atau orang berdosa lakukan itu. Atau mengasihi karena dia mengasihi. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang berdosa atau orang dunia itu. Terus dikatakan orang-orang berdosa, dia meminjamkan sesuatu dan berharap akan menerima sesuatu daripadanya. Ya, dia memberi, meminjamkan, berharap untuk kembali, bahkan mendapatkan lebihnya, atau selalu melihat dari sisi untung dan rugi. Jadi hubungan dipandang sebagai sebuah transaksional, untung dan rugi. Intinya dia nggak mau rugi, untung oke, atau paling tidak seri lah, begitu. Itu yang ada dalam cara berpikir atau ada dalam bagian dari orang-orang yang Alkitab berkata adalah orang-orang berdosa. Tapi Tuhan bilang, karena kamu orang benar, karena kamu adalah umat Tuhan, Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, kata Tuhan. Ya. Mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang merugikan kita. Dan dikatakan berbuat baiklah kepada mereka, katanya, berbuat baiklah kepada musuh-musuh kita yang merugikan kita, yang bikin kita pusing, ya. Tapi Tuhan bilang berbuat baiklah kepada mereka, pinjamkanlah tanpa mengharapkan balasan. Ya, sebuah hubungan yang jangan hanya melihat untung dan rugi, tapi melihatnya sebagai saat dimana menampilkan sebuah kasih atau perbuatan tanpa pamrih, tanpa balasan. Nah, Tuhan bilang kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Karena apa? Karena sebab dia baik, Tuhan kita baik terhadap orang yang tidak baik dan terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Saudara sekalian, hari ini mari kita bersama-sama mengizinkan, biarkan Roh Kudus dan kasih karunia memampukan kita untuk kita memiliki kemurahan hati, ya, karena Allah kita pemurah. Dia mau kita sebagai anak-anak yang menjadi orang yang pemurah, menjadi manusia-manusia kasih karunia, pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih karunia dalam cara berpikir dan dalam praktek
dan prakteknya kita sebut sebagai kemurahan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh seperti Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, kasih karunia memampukan kami, supaya kami boleh sempurna, kami boleh murah hati, sama seperti Bapa di surga, sama seperti Kristus. Karena kami rindu untuk senantiasa dalam kehidupan kami serupa dengan Kristus. Tolong kami semua Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.